Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat dengan nama Mbah Petruk yang mendadak menjadi sangat populer ketika Gunung Merapi kembali bergejolak. Di samping Mbah Petruk ada juga Nyai Roro Kidul. Berkait dengan dua tokoh Jagading Lelembu tadi, diadakanlah ritual sedekah gunung dan sedekah laut yang menjadi ritual rutin masyarakat Jawa. Kebanyakan citra dari sinkretik seperti ini menjadi wajah tunggal ketika seseorang berbicara tentang daerah Jawa. Hal ini juga apabila kita mengamati buku-buku mengenai kebudayaan Jawa, maka istilah seperti larung sesaji, kejawen, pusaka keramat adalah tema-tema yang begitu dominan ketika berbicara tentang kebudayaan di Jawa. Pandangan seperti itulah yang sebenarnya diinginkan dari gerakan jangka panjang orientalisme dan misionarisme di daerah Jawa pada masa kolonial, di mana mereka berusaha menghapuskan identitas Islam di tanah Jawa dengan selalu mengkait-kaitkan antara Jawa dengan Hindu atau dengan Buddha. Namun, data sejarah justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Jawa dan Islam adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Upaya pengkerdilan identitas Islam tidak lain bertujuan untuk memuluskan dari misi kristenisasi di Jawa. Hal ini merupakan ringkasan dari tesis Arif Wibowo di program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berhasil ia pertahankan di hadapan para penguji. Para misionaris dan orientalis berupaya memisahkan identitas Islam dari daerah Jawa untuk melancarkan misi kristenisasi. Islam pada abad ke-19 menjadi inspirasi utama perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan kolonial Belanda, baik yang berskala besar seperti Perang Diponegoro, Perang Padri, Perang Aceh, sampai perlawanan yang berskala kecil dalam pemberontakan petani di Cilegon. Kejadian ini menyebabkan Belanda mengubah gaya politik kolonialnya dengan melakukan politik etis yang meliputi edukasi, emigrasi, dan irigasi atau pendidikan, perpindahan, dan pengairan. Christening politik atau politik pengkristenan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik etis, sehingga kaum etisi mendapatkan sokongan penuh dari partai-partai agama di Belanda. Pengkristenan Nusantara tetap merupakan panggilan rakyat Kristen Eropa atau Belanda. Setidaknya ada dua macam penetrasi Kristen ke dalam masyarakat Jawa, yakni penerjemahan Alkitab dan pemakaian kebudayaan Jawa. Penerjemahan pertama kali dilakukan oleh Johannes Emde pada tahun 1811. Sedangkan yang memelopori pemakaian budaya Jawa dalam penginjilan adalah si Lawrence Collen, dan konsep dari Collen inilah yang kemudian berkembang dan disebut dengan inkulturasi. Nama-nama seperti Paulus Tosari, Matius Nip, Kiai Sedrech, Ibrahim Tunggul Wulung adalah buah dari inkulturasi dalam penginjilan. Dari deretan nama tadi, Kiai Sadrek merupakan sosok yang paling populer. Ia seorang guru ngelmu atau pini sepuh dan mengenalkan Kristen kepada masyarakat. Sadrek menyebut gerejanya dengan nama masjid, dan memang gereja itu gaya bangunannya mirip dengan masjid pada umumnya. Sebelum upacara peribadatan dimulai, sebuah beduk dipukul dan diakhiri dengan ritual selamatan. Bagi Kiai Sadrek, Bible adalah norma hidup yang mirip dengan pitutur atau nasihat dan wewaler larangan atau pantangan bagi orang Jawa dan syariat dalam pandangan Islam. Sadrek bukan fenomena tunggal, sebab di Jawa Timur juga ada Ibrahim Tunggul Wulung yang memaknai kekristenannya menyerupai Muslim dan akhirnya dikafirkan
oleh para pendeta Calvinis yang membaptisnya. Kegagalan Kristen versi Sadrek dan Tunggul Wulung yang dianggap berkepercayaan ganda, separuh Kristen dan separuh Islam, disebabkan integrasi yang sangat kuat pandangan metafisika Islam ke dalam masyarakat Jawa. Selain itu, menjadi Kristen pada saat itu bagi orang Jawa merupakan aib terbesar dalam hidupnya menjadi seseorang Kristen pada saat itu. Hal ini dikarenakan di masyarakat ia akan menyandang gelar wong Jawa ilang Jawane atau orang Jawa hilang Jawanya, atau Jawa wurung landa durung hilang Jawanya tapi Belanda juga belum. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Sadrek maupun Tunggul Wulung bisa jadi untuk menghindari resistensi sosial masyarakat sekitar. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.